Halo, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Google Descending dan Selection Ascending. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas Alpro. Perkenalkan, nama saya Paulus Osvaldo Yudhistira Siombing dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Valetonka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan Budiman. Semoga video presentasi kami ini berguna membuat penonton sekalian. Selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Valetonka bakal ngejelasin tracing dari ascending menggunakan selection sort. Nah, yang kalian tahu kan ascending ini itu diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini ada indeks array-nya dari 0 sampai 5, lalu integer array 6 itu ada 35, 5, 14, 15, 16, 4. Nah, ini masih acak. Lalu di bawahnya ada integer N6 imin sama temperatur. Nah, di bawahnya ini ada for untuk dalam kurung integer i sama dengan 1. Berarti ini udah masuk syarat. Kita tulis syarat. Ya kan? Syarat. Nah, di bawahnya kita tulis langsung i sama dengan 0. Nah, setelah ini di samping i sama dengan 0 itu adalah i kurang dari n-1. Kita tulis di sini. Nah, i sama dengan i kurang dari n-1. Nah, tadi itu kan adalah 0. Ya kan? 0 kurang dari n-1. N itu tadi adalah 6. Ini 6 kurang 1 berapa? 5. Oke, udah. Nah, lanjut lagi kita ke bawah nih. Imin sama dengan imin sama dengan i. Sorry. Kita tulis di sini. Nah. Oke. Tadi imin kan sama dengan i. Nah, i-nya itu berapa tadi? I-nya 0 karena dari sini. Nah, oke. Kita masuk nih. Sorry. Nah, karena udah, kita masuk ke sini for untuk lagi. Sama dengan dalam kurung, integer j sama dengan i plus 1. Kita langsung tulis aja j sama dengan i plus 1. Udah kan? Nah, kita tulis di bawahnya. J sama dengan 1. Kenapa? Karena i itu kan tadi 0. Ya kan? Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, lanjut lagi. Sampingnya j kurang dari n. J kurang dari n. Gini. Nah, tadi j itu berapa? J itu 1. Berarti n-nya tadi 6. Ini. Apakah 1 kurang dari 6? Iya. Berarti kalau lanjut, kita bakal lanjut lagi ke daerah sini. Oh, sorry. Ke daerah sini. Nah, ke sini. Kita copy aja kali ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Setelah itu, berarti A kan tadi if jika A array J kurang dari A integer imin. Nah, tadi J itu berapa? J itu 1 kan. Kita masukin 1 kurang dari A array 0. Apa 0? Karena ini imin kan. 0. Nah, di bawahnya kita tulis lagi
A array 1. Kita lihat di sini. 1 di bawahnya berapa? Integer A-nya 5 kan? Berarti kita ditulis ini 5. 5 kurang, nah yang 0 bawahnya berarti berapa? 35. Apakah 5 kurang dari 35? Jawabannya ya. Berarti kalau ya, kita masuk ke sini. I min sama dengan J. Ini kopas saja. Nah, J-nya berapa tadi? 1. Oke, karena udah, kita lanjut lagi nih ke daerah sini. J sama dengan 2. Nah, habis itu 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Kita lanjut lagi. Langsung aja berarti. Oh, bisa ya. Nah, gini. Bedanya kita tukar jadi 2. Nah, yang ini jadi 1. Karena iminnya kan tadi udah berubah nih. 1. Nah, di bawahnya lagi kita tulis A array 2. Array 2 di sini indeks kedua itu bawahnya adalah 14. Oke, berarti kita tulis 14, sedangkan 1 tadi sama ya, 5. Apakah 14 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, berarti kita langsung lanjut nih. Ulang lagi dari awal. J sama dengan 3. Ya kan? 3 kurang dari 6. Apakah 3 kurang dari 6? Ya, pasti. Nah, ini kita copy lagi. Kita pindahin lagi, tinggal diganti. Ini 3. Yang ini tetap 1. Nah, baru kita cek lagi. Array ketiga itu adalah 15. Sorry. 15 kurang dari 5. Apakah 15 lebih kecil dibandingkan 5? Tentu jawabannya tidak. Karena tidak, kita lanjutin lagi terus menerus sampai dapat, sampai selesai nih, karena kita menggunakan selection sort. Lalu J4 4 kurang dari 6. Ya, sorry, copy lagi, tinggal diganti lagi. 4 itu tetap 1. Array keempat berapa? 16. Nanti kita langsung masukin aja 16. Apakah lebih kecil dari 5? Jawabannya tidak juga. Maka kita lanjut lagi ke J5. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Kita lanjut lagi. Kita kopas lagi. Kita ganti lagi. J-nya sekarang jadi 5. Untuk iminnya tetap ya. Nah, di indeks array kelima itu hasilnya berapa? 4. Oke. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya. Nah, akhirnya kita ketemu ya lagi nih. Karena ya kita lanjut lagi ke sini. Imin sama dengan J. Nah, tapi J-nya sekarang udah berubah. Sekarang jadi 5. Karena kan di sini J-nya udah 5. Nah, terakhir nih. Maaf. Bentar. Bentar. Nah, J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Nah, kalau tidak, kita bakal masuk ke sini.
jika dalam kurung imin tanda seru sama dengan i. Tanda seru itu artinya adalah tidak. Kita di bawah aja. Kita kopas. Tinggal kita ganti. Nggak perlu kita ganti, kita langsung di bawahnya aja. Maaf. Berarti kan iminnya tadi berapa? Terakhir 5. 5 tanda seru atau tidak sama dengan 0. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Ya. Nah, karena ya, kita lanjut ke sini. Ke tem. Yang itu. Kita tulis aja lagi. Tem sama dengan A. Langsung kita masukin. Iminnya tadi adalah 5 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena indeks array kelima adalah 4. Oke. Nah, lagi di bawahnya. Sorry. Nah, A. Sorry. A5 imin tetap kan sama dengan A0. Nah, kan tadi indeks array 0 sama dengan 35 kan, berarti udah kita tulis aja langsung 35. Nah, lanjut lagi di sini AI temp. Berarti A I-nya tadi berapa? I-nya kan 0. Sama dengan temp-nya berapa? 4. Di sini. Nah, udah kan? Karena udah ketemu nih, berarti kita copy aja langsung deh yang ini biar gampang. Nah, kita rapiin lagi. Ini kali ya. Nah, gini. Oke. Karena udah kayak gini, berarti kita tinggal ganti aja. Yang 0 jadi 4, ya kan? Karena indeks array ke 0 sekarang jadi 4 karena ini. Nah, kita ganti sekarang yang 5 jadi 35. Udah. Nah, udah nih, udah ketemu kita kan. Kita kan tujuannya extending. Cuman karena menggunakan selection sort, kita masih harus lanjutin nih sampai habis. Gitu. Kita lanjutin lagi dari yang syarat awal. Nah, di bawah sini ini sama dengan 1. Lanjut lagi. I kurang N min 1. Berarti 1 kurang dari 5. Nah, sampingnya lagi I min sama dengan 1. Nah, udah tuh. Kita lanjut lagi ke J kan. J sama dengan 2. Kita ngulang dari awal, cuman kita bakal ngikutin yang ini, indeks array, bukan yang ini lagi. Karena kita udah ketemu indeks array yang benernya, versi ascendingnya. Nah, berarti kita langsung masukin aja 2 kurang dari 6, ya. Habis itu sampingnya lagi array 2
1. Nah, kalau kita tulis di bawahnya, nah, indeks array kedua adalah 14. Nanti kita tulis 14. Nah, indeks array ke-1 itu adalah 5. Apakah 14 kurang dari 5? Tidak. Kita lanjut lagi ke sini. Sorry. J sama dengan 3. Itu 3 kurang dari 6. Apakah 3 kurang dari 6 adalah ya? Jawabannya ya. Nah, ini kita kopas aja yang ini. Tinggal kita ganti. Nanti sekarang jadi 3. A-nya tetap indeks array ketiga itu adalah 15. Apakah 15 kurang dari 5? Tidak. Kita lanjut lagi sampai kelar. Sekarang berarti 4. 4 kurang dari 6? Iya. Kita kopas lagi. Tinggal kita ubah J-nya jadi 4. Nah, indeks array keempat di sini adalah 16, masih tetap sama ya. Indeks array ke pertama atau 1, sorry. Itu 5. Berarti tidak. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang J5. Apakah 5 kurang dari 6? Iya. Lagi tinggal diganti 5 tadi tetap 1. Indeks array kelima, nah di sini bedanya. Sekarang 35. Ya kan? Nah, 35 kurang dari 5. Apakah 35 lebih kecil dibandingkan 5? Tentu tidak. Kita lanjut lagi yang terakhir. J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Tidak. Ya udah. Kita nggak bakal lanjutin karena kita udah dapet. Sekarang kita lanjutin I sama dengan 2. Berarti I kurang dari N-1-nya itu adalah 2 kurang dari 5. Karena N-nya tadi kan 6. Rumusnya 6 kurang 1 atau N-1. Oke, lanjut lagi. I min sama dengan 2 karena I-nya adalah 2. Nah, kalau di sini kita langsung start dari Y sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Nah, langsung lagi kita masuk ke rumus yang ini. Tinggal copy aja. A tadi kan J itu adalah 3. Ya kan? Sekarang I min berarti ada 2. Nah, indeks array ketiga itu apa? 15. Oke, 15. Berarti apakah 15 kurang dari indeks kedua itu 5? Tentu salah, tidak. Sorry guys. Indeks array kedua itu adalah 14, maaf. Oke. Kita lanjut lagi ke J4. J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Ya. Oke, berarti kita masuk lagi ke rumus yang ini. A array kita ganti langsung 4. Yang ini kita juga ganti jadi 2. Dengan ini kita langsung copy aja kali ya. Nah, oke, di sini
Indeks array keempat itu adalah 16. Terus, nah, indeks array kedua itu adalah 14. Apakah 16 lebih kecil dibandingkan 14? Tidak. Maaf ya kalau misalkan penjelasan saya kurang detail, mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut. Dia sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6 atau lebih kecil dibandingkan 6? Jawabannya iya. Berarti kita langsung masukin ke rumus yang tadi. 4 kita ganti 5. Nah, indeks array kelima itu berapa? Indeks array kelima itu adalah 35. Ya kan? Ini tetap sama 14. Apakah 35 lebih kecil dibandingkan 14? Tentu jawabannya tidak. Nah, yang terakhir dia sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dibandingkan 6? Ya tidak. Kita lanjut lagi nih ke I selanjutnya, yaitu I3. Kita akan gini terus sampai I5. Berarti 3 kurang dari 5, I minnya 3, ya kan? Di sini J-nya berarti kita start dari 4. 4 lebih kecil dibandingkan 6. Ya, kita masuk lagi ke rumus yang ini. Kita ganti. Oh ya udah, 4. Sini 3. Oke, lalu nah, indeks array keempat itu adalah 16. Apakah 16 lebih kecil dibandingkan 15? Karena indeks array ketiga kan itu 15. Jawabannya tidak. Masuk ke J5. Oke, apakah 5 lebih kecil dibandingkan 6? Tentu ya. Nah, kita masuk lagi ke rumus yang ini, kita ganti. Ini 5, ya kan? Nah, ini 3. Oke. Nah, indeks array urutan kelima itu adalah 35. Ya udah, berarti apakah 35 lebih kecil dibandingkan 15? Jawabannya tidak. Lalu yang terakhir adalah J6. J sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil dibandingkan 6? Sorry. Tidak. Berarti kita lanjut lagi ke I sama dengan 4. 4 kurang dari 5. Oke, I minnya berarti 4 juga. Lalu untuk J-nya kita start dari 5. Nah, apakah 5 lebih kecil dibandingkan 6? Ya. Berarti kita lanjut ke yang ini. Bedanya kita ganti 5. Dan yang ini kita ganti 4. Oke. Nah, indeks array kelima berapa? 35. Nah, sedangkan indeks array keempat itu adalah 16. Apakah 35 lebih kecil dibandingkan 16? Ya, tentu tidak. Kalau tidak, berarti kita lanjut lagi ke J sama dengan 6. Kan 6 kurang, maaf. Kan 6 kurang dari 6, atau 6 lebih kecil dibandingkan 6? Jawabannya tidak. Jadi kita lanjut yang terakhir, I sama dengan 5. Berarti 5 kurang dari 5. I minnya juga 5. Nah, kita langsung ke J6. Apakah 6 kurang dari 6 atau lebih kecil dibandingkan 6? Jawabannya tidak. Nah, mungkin
itu sih yang tracing dari selection sort ascending kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Kita lanjut ke tracing selanjutnya. Halo, saya Paulus. Sekarang saya ingin ngejelasin cara melakukan descending menggunakan bubble sort. Descending itu yaitu mengukur dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, pertama kita coba run dulu. Nah, ini dia dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi, copy dari sini terus kita pindahkan ke sini. Kemudian kita akan menambahkan indeksnya. Indeksnya yaitu indeks array. Kita awalin dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena kita mengikuti jumlah integer datanya ada 6. Oke lah, kemudian di sini ada integer data sebanyak 6 angka, terus variabelnya ada temp dan n adalah jumlah dari integer data tersebut. Oke, lanjut aja, kita langsung ke for. For dengan syarat. Syaratnya integer. Syaratnya integer. Nah, syarat. Terus integer i dengan 0. Dengan 0. Kemudian kita lanjut ke sini programnya. Dia menjelaskan bahwa bisa i lebih kecil dari n kurang 1. I-nya berapa? Ini tadi 0. Lebih kecil dari n-nya berapa? N-nya 6. Kurang 1 jadi 5. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya. Kemudian karena udah ya, lanjut lagi ke bawah. For. Untuk dengan syarat kita ikutin rumusnya integer j sama dengan i plus f. J-nya berapa tadi? J-nya itu jadinya J sama dengan 1. Kenapa 1? 0. J-nya kan 0 tambah 1 jadi 1. Kemudian kita lanjut karena dia udah jadi 1 dari ini, kita lanjut J lebih kecil dari n. J lebih kecil dari n. J-nya berapa tadi? J-nya 1. N-nya tadi 6. Apakah 1 dari 6? Ya. Kalau ya, lanjut. Lanjutnya kemana? Lanjutnya ke i data. Copy aja. Terus datanya data i berapa? Data i-nya tadi 0. Kecil data j-nya berapa? J-nya 1. Kemudian data 0-nya ini kita ubah ke integer array. Integer array-nya ada 35. 35 data 1. Data satunya berapa? 5. Apakah 35 lebih kecil dari 5? Tentu tidak. Kalau tidak, dia tidak bisa lanjut ke sini. Dia kembali lagi ke sini. Kita lanjut ulang lagi. Programnya akan ulang ke sini. Oke. Bawah D. Y sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 6. Ya. Lanjut data I-nya berapa tadi? I-nya 0. Terus lebih kecil dari data J. 1. Data 2 J. Terus data 0. Data 0 berapa? 35. Data 2 berapa? Data 2 14. Tidak. Kita lanjut
Lanjut ke seperti yang tadi, jadi 3, 2, 6 ya. Terus lanjut lagi data 0, datanya tetap 0. Terus data 3, dari mana data 3? Dari J nya ini. Oke, kita cari tahu 0 berapa. 0,35 tetap. 3 berapa? 15. Berarti belum dapat. Lanjut lagi, lanjut ke J4. Kita lakukan hal ini sebanyak 5 kali, 6 kali. 4 itu sudah 6 ya. Data 0, data 4, data 0 nya berapa? Nolnya itu naik 35, data 4 berapa? 15. Tidak. Kemudian kita lanjut lagi, J sama dengan 5 itu dari 6 ya. Data 0 kecil, data 5. Lanjut enter. Kemudian data 0 nya berapa? Data 0 nya 35. Data 5 nya berapa? 4. 4 dari mana? Dari sini. Sesuai urutan tidak. Terus kita lanjut lagi J6. Nah, ini terakhir sepertinya untuk integer 0. Tidak. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tentu tidak. Jadi gimana? Karena dia sudah berakhir, kita lanjut ke I2. Berarti angka 35 adalah angka terbesar dari 6 angka tersebut. Jadi I sama dengan 1. Kita ini tadi kan 1. Jadi 1 lebih kecil dari 5 ya. J nya sama dengan 2. Kita mulai dari 2. Kenapa 2? I nya itu tadi 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian J nya tadi kan 2. Apakah lebih kecil 6? Ya. Terus kita lanjut, kita ulang lagi seperti data 0. Ini program ini. Data 0. Data ini tadi kan 1 ya. Terus datanya ini berapa? 2. Kenapa 2? Kita ngambil dari sini. Oke, terus data 1 berapa? Data 1 5. Data 2 berapa? 14. Apakah 5 lebih tentu ya? Nah, kalau ya gimana? Lanjut kemana? Kita lanjut ke sini. Kita copy aja ini ya. Yang bisa. Artinya, jadi kita copy sekali. Dan data I. I-nya berapa? I-nya kita tahu tadi I-nya 1. I1 berapa? 5. Kode I1 5. Daftar. Lanjut ke sini. Nah, copy. I-nya tadi kan 5. I-nya tadi kan 1. Terus data J-nya berapa? 2. Data J2 berapa? 2 itu 14. Terus kemana data J sama enter. Copy data J-nya tadi berapa? Data J-nya itu 2. Data temp berapa? Data temp itu 5. Kenapa 5? Karena dari data 1. Ya, terus karena udah sampai sini, terus apain? Ya, terus kita pindahin dong sesuai ini, sesuai yang kita dapat. Nah, tadi di sini dia ngejelasin data satunya itu di sini data 2, jadi data jadi 5. 2 di sini jadi 5. Data 1 jadi 14. Nah, kenapa data 1 14? Karena data 1 sama dengan data 2 atau 14. Data 2 berubah menjadi
data 5. Oke, kita lanjut ke karena ini udah, kita lanjut lagi ke J3. Apakah 36? Ya. Lalu datanya berapa? Tetap data 1. Terus datanya yang berapa? Data 3. Ini data satunya berapa? Kita di sini melanjutin data yang di sini. Yang index array integer yang terbaru. Data yang bukan yang lama. Jadi data satunya 14. Data 3 ini 15. Apakah 14 lebih kecil dari 15? Tentu saja iya. Kalau iya, lanjut ke seperti tadi ini. Kita copy aja semuanya. Copy di sini. Oke, kita ubah. Data 1 tadi i-nya itu kan tetap 1. Oke. I-nya tetap 1, datanya tetap 1. Datanya ini, data 2-nya jadi 3. Data 2-nya jadi 3. Satunya berapa? 14. Data 3-nya 15. Ya, pasti 15. Ini berapa? Ini 14 karena dia kan ini data 1. Terusnya ini data aja berapa data ini 3. Oke, jadi data 3 14. Data satunya 15. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke J4. J4 4 lebih kecil dari 6. Ya, tentu ya. Terus data 1 kecil data 4. Ya 4. Terus kita lanjut. Data satunya berapa? Kita lanjut dari sini karena ini yang terbaru. Data satunya tadi 15 lebih kecil dari 4 berapa 16. Apakah 15 lebih kecil dari 16? Ya. Berarti kita buat lagi ininya. Data satunya tetap 1, tapi yang terbaru 15. Terus data satunya ini data 3 sama dengan data 3 yang 14 ya. Data 3 ini 15. Kurang lebih ini data 4 ya, ini data 4 sorry. Ini harusnya data 4 benar nggak sih? Oh iya, ini jam 4. Jam 4. Itu berapa 16. Jawabnya seperti ini ya. Ini masih 21. Itu 21, 15. Berarti data satunya 15. Oke. Data satunya jadi 16. Data 4-nya jadi 15. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ke J5. 5 dari kecil nampak ya. Data 1, data 5. Data 1 tadi 16. Apakah lebih kecil dari data 5? 4. Tidak. Kan? Oke, kalau tidak gimana? Kalau tidak, ya udah kita lanjut ke J6. 6, tidaklah. Kan? Ya. Nah, ini kita harus ngapain? Lanjut ke I2. Lanjut ke I2. Nah, 2 lebih kecil dari 5. Ya. Terus dia sama dengan I-nya berapa? Tentu 3. Kenapa 3? Kembali lagi ke rumus I tambah 1 I-nya 2 tambah 1 3. Nah, kita langsung aja di sini 3. Kenapa tidak? Kenapa 3? Karena di sini J, ini 3. Oke, terus lagi kita data
Datanya berapa? Datanya 2. Kenapa 2? Dari I datanya berapa ini? 3. Data 2 berapa? Data 2 nya kita ambil dari sini. Data 2 5. Produktif 14. Apakah 5 lebih kecil dari 14? Ya. Enter. Terus kita copy itu semuanya seperti biasa. Ubah. Terus ini berubah jadi data 2. Kenapa data 2? Ini 2. Ini juga 2. Terus ini bukan 4, ini adalah 3. Ini juga 3. Berarti ini 2 berapa? 2 itu 5. Data 3 itu berapa? 14. Data 3 sini berapa? Jadi data 2. Berarti di sini data 2 jadi 14. Ini menjadi 5. Siap, sudah seperti ini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke J4. Oke, J4 akan dilanjutin oleh Ikhwan. J4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Tentu ya. Kalau iya, kita lanjut ke datanya. Di sini datanya 2 lebih besar daripada data 4. Maksudnya lebih kecil, maaf. Data 2 yang tadi apakah 14 lebih besar dari 15? Lebih kecil dari 15 ya. Lalu kalau iya, kita lanjut untuk memasukkan rumus yang di atas seperti yang di atas. Lalu kita ganti di sini temnya benar, masih sama. Datanya kita ganti ke 4. Lalu tem data 2-nya itu kita ganti ke 15. Maaf, ke 14. Temnya ke 14 lagi kita ganti. Jadi kita ganti di indeks array ketiga itu jadi ke 15. Lalu lanjut lagi J5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Ya. Lalu masukkan lagi data 2 lebih kecil daripada data 5. Kita masukkan lagi, apakah 15 lebih kecil daripada 4? Tentu tidak. Karena tidak, kita lanjut lagi ke J6. Apakah 6 lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Tentu tidak. Karena tidak, kita lanjut lagi ke I3. 3 lebih kecil daripada 5, ya. Lalu J-nya kita pakai 4 karena dari setiap J tambah 1. Apakah 4 lebih kecil daripada 6? Ya. Lalu kita masukin lagi seperti di atas, data 3 lebih kecil daripada data 4. Lalu data 3 ini adalah 5 lebih kecil daripada 14, ya. Karena lebih kecil, kita masukin lagi rumus seperti di atas. Kita ganti datanya jadi 3, lalu sama dengan 5. Karena kita sudah mengetahui, maka kita ganti data keempatnya jadi 5.
Lalu lanjut ke I4. Ke J5. 5 lebih kecil daripada 6 ya. Karena ya lanjut lagi. Lalu itu ada 4, apakah 14 lebih kecil daripada 4? Itu tidak. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Tentu tidak. Nah, tidak, kita lanjut lagi ke I4. I4. 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Iya. Lalu di sini kita pakai J5 karena setiap J itu tambah 1. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Ya. Lalu kita masukkan lagi data 4. Lebih kecil daripada data 5. Data 4 itu 5. Dan data 5 itu, apakah 5 lebih kecil daripada 4? Tentu tidak. Lanjut ke J6. 6 lebih kecil daripada 6? Tidak. Lanjut lagi ke I5. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Tentu tidak. Dari atas itu adalah pas 1. Berikutnya adalah pas 2. Dari hasil yang telah dipakaikan rumus. Lanjut ke pas 3. Di tersebut ada pas 4. Lalu lanjut ke pas 5. Yang terakhir yaitu pas 6. Sekian dari penjelasan tracing bubble search dari kelompok 7. Semoga video ini dapat berguna bagi para penonton sekalian. Terima kasih.